Pacel, pacel pipit sehat dan sempurna. Pacel, pacel, pacel pipit. Pacel deh, pacel, 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 pacel. Pacel, pacel. Pacel, pacel, Oh, pacel pipit ini lagi sehat jualan dan pacel di gang. sempurna. Mbak, minggir Mbak. Aduh, Mbak. Sabar Thomas. Mbak, minggir ini saya udah terlambat. Ya makanya kalau bangun tuh yang pagi. Ya, dia malah ceramain gua. Minggir. Lu gua telat malah lu ceramain. Jadi ustazah, dan jadi tukang pecel. Orang telat diceramahin. Ampun, itu orang bawa motor bukannya hati-hati. Semoga aja dia selamat sampai tujuan. Sabar, Pit, sabar. Pacel, pacel. Mas. Ini parkir udah penuh, Mas. Hah? Udah penuh ini. Nggak lihat apa ini udah penuh? Aduh, sebentar doang Bang, sebentar doang ya. Kagak bisa, Mas. Ini nanti kagak bisa keluar motor yang lain. Kalau Bang. Mas parkir sini, parkir di luar aja, Mas. Bang, bentar doang Bang. Saya ke situ cuma mau ngasih Enggak, CV Mas. doang. Nggak bisa. Di luar aja, Mas. Di sini udah penuh. Nggak lihat tempat tuh, udah penuh begini. Di luar Di luar aman. aja, Mas. Aman, di luar. Ya Susah banget ilah. dibilanginnya ya. Di luar aja, Mas. Di luar. Udah penuh nih. Iya, lagi parkiran motor sempit banget sih. Udah tahu motor ratusan juta di dalam gara nih. Udah masuk ke dalam. Mas, ngantri dong. Hah? Ngantri. Emang pakai ngantri Mas ini antreannya? Iyalah ngantri. Antrian punya nenek moyang lo. Bukannya langsung interview Mas? Langsung interview, emang doang yang mau interview. Banyak yang mau interview. Udah ngantri. Mas kalau dari belakang udah jam berapa dapatnya? Subuh. Dia nanya lagi, udah ngantri. Ya oke, dalam. Oke, dalam. Ya. Ya oke. Iya Pak, udah penuh ya? Oke siap, ganti. Pak, ini punya saya Pak. Bisa langsung interview ya? Udah penuh Mas. Udah penuh gimana Pak? Saya kan dari tadi saya ngantri kan Bapak kan tahu saya ngantri dari tadi. Iya nggak bisa Mas, udah penuh masalahnya. Ya udah saya titip aja di sini dulu, Pak. Titip ya Pak. Di dalam ada telepon saya Pak. Ntar kalau misalnya emang bosnya berubah pikiran, telepon saya Pak. Iya oke. Ini. Saya coba ya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Wah, motor saya! Wah! Ah! Bang! Itu motor gue satu-satunya bang! Ya Allah, itu juga masih kredit. Aduh, motor gue. Aduh, mati gue. Mati. Mau nyari mati lo? Sarah? Buruan sayang, kita pergi dari sini. Sarah? Kamu kenal dia? Enggak. Masa gua kenal sama dia? Orang kere kayak gitu. Udah yuk, yang pergi. Sar! Sar! Tuh, Sar! Sarah!
Mas, Mas bangun Mas. Mas, Mas, bangun. Kayaknya pernah lihat muka ini cowok, tapi di mana ya? Oh iya, dia itu yang ngelaksonin aku tadi pagi. Mas, Mas. Gue udah mati ya? Hah? Saya udah di surga ya? Pasti kamu bidadarinya. Ah, bisa aja nih masnya. Saya ini bukan bidadari. Tapi kalau mas bilang bidadari, saya juga ikut seneng. Gue beneran belum mati nih. Belum, kamu masih hidup. Aduh, motor gue dicuri orang. Motor gue dicuri orang. Terus tadi pacar gue selingkuh. Gue mau kejar pacar gue keserempet mobil, makanya gue pingsan. Lu siapa? Mas lupa ya. Mas itu tadi pagi hampir nabrak aku. Mas klaksonin pakai motor. Oh iya ya, yang di gang sempit. Ya lu sih ngalangin jalan gue kan buru-buru. Tapi motornya udah hilang sekarang. Kecolong sama orang. Mas mau nggak diantar sama aku pulang? Naik apa? Sepeda? Op. Aduh, ini berat juga ya. Iya. Ini benar rumah kamu? Iya, ini rumah gue. Berarti kita tuh tetanggaan. Soalnya rumahku di situ. Aku baru pindah. Serius? Tetanggaan kita? Sini. Eh. Cantik, baik, tetanggaan lagi. Jangan-jangan ini cewek emang bidadari yang dikirim nih sama Tuhan buatku. Astagfirullahaladzim. Bu! 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 Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Ini perhiasan ibu sisa satu-satunya dari almarhum ayah kamu. Diambil maling. Diambil maling, Bu. Kan? Emang kadang-kadang tuh Tuhan gak adil, Bu, sama keluarga kita, Bu. Ibu tahu, motor Fahri juga baru aja dicuri sama orang. Diambil juga sama orang. Satu-satunya itu Fahri punya, Bu. Padahal tadi ibu baru dari pasar juga dapat kabar. Kalau sawah di kampung kita juga gagal panen, Fahri. Gagal banjir. Ini serius? Kita gak punya apa-apa lagi. Itu satu-satunya, Bu, sumber penghasilan kita saat ini, Bu. Fahri nggak kuat, emang gak ada. Nggak mau, Bu. Fahri nggak mau turun, Bu. Fahri lagi ngambek, Bu, sama Tuhan, Bu.
Hari Rabu Tuhan tuh nggak edgy Bu sama keluarga kita Bu. Ibu pikirin Bu, Fahri nggak diterima kerjaan. Motor Fahri dicolong hilang. Sawah kita gagal panen Bu. Pacar Fahri selingkuh. Kata ibu lu, perhiasan dicolongkan. Jangan ngomong gitu, Nak. Astagfirullahaladzim, istighfar. Turun kamu sekarang, Nak. Oh Tuhan, kalau emang masih kurang, diambil nih hidup Fahri. Fahri, kamu udah bangun, alhamdulillah. Fahri udah mati ya Bu? Astagfirullahaladzim. Kok kamu bicaranya seperti itu? Fahri belum mati ya? Belum, kamu itu belum mati. Ah, kenapa belum mati sih? Udah 2 kali juga hampir mati. Gimana sih? Bu, Fahri itu mendingan mati aja Bu. Fahri itu gak pantas hidup Bu. Kerjaan gak punya, ngelamar kerjaan ditolak mulu, motor hilang, udah gak punya kendaraan lagi Bu. Sawah juga gagal panen. Buat apa Fahri hidup Bu? Yang ada malu-maluin doang. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Ya, istighfar. Tuhan tuh gak adil Bu sama Fahri Bu, gak adil. Udahlah Fahri mati aja Bu. Kamu tuh gimana sih? Kamu jangan ngomong kayak gitu. Gak baik. Kita masih dikasih kesehatan aja, itu rezeki. Dikasih nafas juga anugerah. Kamu itu mungkin dikasih sama Tuhan kesempatan hidup yang kedua, biar kamu lebih bersyukur. Lo tuh siapa sih? Kita tuh baru kenal. Lo tuh cuma tetangga gue. Lo ceramah-ceramahin gue lagi. Kenapa merasa gue utang budi sama lo? Aku itu ikhlas membantu kamu. Aku gak mungkin ngebiarin kamu kesakitan di pinggir jalan. Maaf Bu, saya harus pamit. Nak, tunggu. Tolong ya, anak saya dimaafkan. Dia lagi stres. Ya nggak apa-apa Bu. Saya sekalian pamit ya Bu, soalnya udah malam. Besok saya harus dagang pecel lagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ini sepedanya nih. Kayaknya bener deh. Iya nih sepedanya kan. Maaf. Aduh, berantakan kan. Aduh. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ini. Gue datang ke sini juga emang mau minta maaf sih tentang kejadian kemarin. Nggak apa-apa kok. Sebelum kamu minta maaf juga aku udah maafin. Makasih ya. Tinggal di sini sama siapa? Sendiri. Sendiri? Soalnya orang tua aku udah meninggal. Oh. Maaf ya. Mau berangkat? Iya, aku berangkat jualan dulu ya. Sini, aku bantuin. Ya, hati-hati ya. Oh iya, kamu jangan pernah khawatir sama rezeki. Karena kalau kamu percaya sama Allah, Allah pasti udah ngatur setiap manusia rezekinya. Makasih ya, diingetin. Ini pintu nggak ditutup? Iya. Aku pamit ya. Oh iya. Tuh cewek semangatnya tinggi juga ya. Hidup sendirian. Masa gue kalah sama cewek? Aduh, panas banget ya. Susah banget nyari kerja ya. Udah ngider-ngider gue. Ya, ayo Pak, terus Pak.
Terus, ya makasih Pak, hati-hati Pak. Enak banget dia langsung dapet duit. Lumayan nih. Tinggal kanan, kiri, terus, op. Kencing lagi. Alah, Dicabut tuh. lumayan nih. Lumayan. Gue jadi tukang parkir dah. Penting dapat duit. Keluar bang. Ayo bang. Ya, saya parkirin bang. Langsung aja lurus bang ya. Pintu keluar sebelah kanan bang. Waduh. Goceng bang. Makasih ya. Makasih bang. Satu mobil aja goceng. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi gue. 10 mobil udah 50.000. Nah kalau 100 mobil, lumayan lah dapetnya sehari. Baru sadar gue. Woi, balikin uang itu ke gua. Hah? Balikin. Ini kan gue dapet parkir bang. Aduh, bang, kok main pukul aja bang? Sini, balikin tuh uangnya ke gua. Ini bang duitnya. Nah, pergi lo. Berani-beraninya lu ya ngambilan parkir gue. Awas lu ya. Sekali lagi lu datang kemari. Pecel ya mas, pecel ya mbak, mau pecel. Fahri? Fahri? Rit? Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-napa kok. Gak apa-apa gimana? Ini muka kamu babak belur kayak gitu. Sebentar ya. Sini aku obatin. Biar nggak bengkak. Duduk kan. Ini kesentuh aja masih sakit banget. Pelan-pelan. Aduh, kamu kok bisa jadi babak belur kayak gini, Fahri? David, gue selalu kayak gitu aja lo nggak pernah berhenti baik sama gue. Gak usah bilang makasih. Kamu bilang aja, ini tuh kenapa bisa jadi kayak gitu? Oh, gue jadi tukang parkir, tapi pas gue lagi parkirin, Rame nggak? enggak. Boro nih malah digebukin gue. Dikira gue ngambil lapak parkir mereka. Ada tukang parkir yang senior ternyata di situ. Ya udah, udah gak ada semangatnya gue cari kerja. Gak ada modal. Habis di jalan doang modal gue. Nih, kamu pakai warna aku dulu aja. Pasti ini hasil dagang lo, Pit. Gak apa-apa, Fahri. Kan kamu bisa gantiin kalau kamu dapat kerjaan. Ini serius, Pit? Gak apa-apa? Iya. Gak baik loh kalau nolak rezeki. Kamu harus semangat, Fahri. Makasih. Semangat, Fahri. Iya, semangat. Ini pasti gue gantiin. Gue bingung. Itu cewek kenapa seger banget ya dilihatnya. Cantik gitu, ayu. Lu harusnya bersyukur. Masih ada yang mau nolongin lu. Cantik lagi ceweknya, nah gua. Boro-boro dia nolongin gua. Untung aja nih ya, nih usaha kecil-kecilan gua masih jalan. Kalau kagak, nggak bisa gua harap itu ijazah. Ya, lagi jasa doang hari gini mau andelin nggak bisa. Lu harus punya niat buat cari kerja sendiri. Terus tadi gue juga dikasih duit buat modal cari kerja, buat ngangkot kali. Nah, kenapa nggak lu jadiin cewek lu aja tuh? Siapa tahu itu cewek emang bener-bener penolong hidup lu. Ya ilah, lu ngomong apaan sih?
Lo nggak lihat nih gue bawa beginian? Ini gue masih mau cari kerja. Gue mau cari duit dulu, lagian gue baru putus sama cewek gue. Gue nggak mikirin pacaran-pacaran dulu. Cari kerja sampai sukses, cari duit sampai kaya. Kalau lu mau entu berdoa sama Tuhan, mintanya sama Tuhan. Tiap hari gue udah berdoa, men. Ya. Banyak bener doa gue. Gak ada yang dikabulin satu pun gak ada. Malah gue dikasih cobaan tuh bertubi-tubi. Kemarin gue hampir mati 2 kali. Terus lu mati nggak? Lah kalau gue mati ini depan lu siapa? Hantu. Hantu. Ya udah lah, ini gue sehat buktinya. Udah, gue mau cari duit. Urusin aja dagangan lo. Ntar dulu, buset dah itu anaknya. Hei! Baru diomongin udah cabut aja. Susah banget gue cari kerja. Masa iya gue kalah sama ini pengemis? Dia aja gampang cari uang. Tapi gue bisa malu kalau gue ikutan ngemis. Mas, minta sedekahnya. Mas sudah 2 hari nggak makan, Mas. Gak ada duit, Mas. Maaf. Tolong, Mas, lapar, Mas. Beneran, Mas, nggak ada duit. Mas mah enak. Tadi saya lihat ngitung duit banyak. Masih bisa buat makan. Saya boro-boro buat makan aja susah. Aduh, Mas, diminta sedekahnya aja kok curhat malah. Dasar pelit. Belum curhat gue. Gue kan punya duit ya. Dikasih Pipit tadi. Oh iya. Lumayan. Bisa buat makan deh gue. Duh, kok pada sibuk semua sih? Kenapa tuh orang? Mogok ya? Sibuk terus. Pak, Ya? maaf Pak. Mogok mobilnya? Iya, nggak tahu nih tiba-tiba aja rusak nggak bisa jalan. Oh, boleh saya bantuin Pak? Kebetulan saya sedikit banyak paham nih mobil-mobil Eropa begini. Kamu bisa? Saya coba dulu Pak. Boleh, boleh. Boleh? Saya lihat indikatornya dulu ya Pak ya. Maaf ya Pak. Iya, iya. Aduh, alhamdulillah. Sini saya pegangin aja. Iya Pak. Aduh, Apa, saya pegangin. makasih Pak, Iya, iya, makasih iya. Pak. Gimana? Gampang Pak, gampang. Ntar ya Pak. Iya. Bentar ya Pak. Iya, iya. Wah, bisa. Hidup kan Pak? Alhamdulillah. Serius? Iya hidup Pak, udah. Oh, iya, iya. Aman Pak, aman Iya, Pak. Gimana itu? Enggak, Apanya yang ini. rusak? Ini di pojok kanan ini kan ada sekringnya nih Pak. Tadi kayaknya keguncang, mungkin Bapak masuk lubang atau Iya, posisi betul. tidur. Tadi ada ini lubang sedikit, ya guncang Oh gitu. iya Pak, nah ini jadi goyang sekringnya, jadi arusnya putus. Jadi Bapak ke dealer aja, ke bengkel resmi gitu, terus langsung minta servis aja Pak. Ya? Iya. Aduh, terima kasih banyak ya atas Iya, Pak. pertolongannya ya. Aduh Pak, ini jadi dipegangin, nggak enak. Iya Pak. Ya udah, ini buat kamu. Nggak usah Pak, nggak usah. Nggak Pak. Udah Nggak usah. apa-apa, ayo terima aja. Nggak usah Pak, saya cuma ngebantuin doang. Silakan Bapak kalau mau pergi. Aduh, gimana ya saya caranya untuk membalas kebaikan hati kamu? Kamu sudah kerja belum? Kebetulan, ini sekarang saya lagi nyari kerjaan Pak. Ini saya bawa-bawa surat lamaran. Oh, itu CV kamu? Iya Pak, ini CV saya Pak. Gini aja, ini kartu nama saya. Besok kamu datang ke kantor saya. Ya, siapa tahu ada pekerjaan yang cocok untuk kamu dan kamu cocok kerja di perusahaan saya. Ya. Serius Pak? Serius? Baik Pak, baik. Ya. Besok saya datang Pak. Ya. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama Saya Pak. permisi Terima dulu kasih ya. Pak. Iya. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan Pak. Ya, terima kasih. Hati-hati Pak. Ada aja emang rejeki. Ini namanya rejeki anak ganteng. Bu. Ibu. Bu. Bu, sini. Bentar, Ibu simpen makanannya dulu. Cepetan, Bu. Bu, Fahri punya kabar baik. Kabar baik apa? Sebentar lagi Fahri bakal jadi orang sukses, Bu. Nih, tadi Fahri dikasih kartu nama sama direktur utamanya langsung. Ini perusahaan lagi happening, Bu. Lagi terkenal, lagi tenar.
Alhamdulillah ya Allah. Tuh kan, ibu bilang apa? Kalau kamu sabar, pasti Allah kasih jalan yang terbaik. Ibu, ini bukan karena Fahri sabar. Sabar cuma berapa persennya lah. Yang paling penting ini semua karena Fahri gigih, Bu. Fahri gigih cari kerjaan tiap hari. Nggak pernah ngeluh kan sama ibu kan. Tiap hari Fahri cari kerjaan tanpa lelah, Bu. Ini hasil. Begini nasib nih, kalau nggak punya motor, nunggu angkot, susahnya udah kayak nunggu jodoh. Ah, telat gue. Hah? Pacel. Stop. Op. Kamu lagi? Pit, pas banget lo lewat. Lo anterin gue ya. Gue mau ngelamar kerja. Aku harus jualan, Fahri. Ih, tolongin gue. Gue harus datang ke satu perusahaan nih. Gue kayaknya bakal terima kerja di sana. Seneng kan lo? Alhamdulillah. Ya udah, pikir. Di sini gue yang bawa biar cepet. Ini dulu. Nah, ini pecel pegang deh. Awas. Ayo, pegangan ya. Gue bakal Hati-hati ngebut ya. nih. Tenang. Ya, pegangan. Tuh. Wah. Tuh. Aduh, berat juga lo ya. Oke deh. Pit, gue duluan ya. Buru-buru banget, takut telat. Semangat ya, Fahri. Doakan. Ya, masuk. Aduh, belum telat Pak. Ya. Saya Fahri Pak. Saya datang ke sini mau ngelamar kerja Pak. CV-nya ada? Oh, ada dong, pasti Pak. Aduh Pak, Pak. Sebentar Pak, CV saya ketinggalan di depan Pak. Bentar Pak. Bisa Pak. Pit, aduh. Ya, udah pergi dia. Mati gue, bisa nggak keterima kerjaan gue. Pak, aduh Pak. CV saya kebawa lagi sama teman saya Pak. Tapi beneran Pak, tadi saya bawa Pak. Dan nilai saya bagus-bagus loh Pak. Beneran Pak. Jadi kamu nggak bawa surat lamaran? Ijazah kamu ada? Sama Pak, ijazahnya di dalam satu amplop Pak. Kebawa lagi sama teman saya. Tapi saya beneran loh Pak. Saya direferensikan langsung sama Pak Wibowo. Nih, saya dikasih kartu namanya Pak. Perusahaan di sini tidak mengenal yang namanya nepotisme. Walaupun kamu direferensiin sama direktur perusahaan ini. Semua kan ada prosedur. Kalau kamu nggak bawa surat lamaran, saya juga nggak bisa nerima kamu atas dasar omongan. Silakan keluar. Beneran nggak bisa Pak. Apes banget. Apes, gua apes. Hampir tuh gua keterima. Kerjaan di depan mata. Gara-gara pipit nih. Aduh. Gua gak bakal terima kerja lagi kok begini. Fahri, ini tas kamu. Ian baru nongol lagi. Ini tas kamu, Fahri. Udah telat. Dari tadi gue butuhin ini tas. Lu main lu bawa aja, lu buru-buru banget sih tadi. Kamu harus coba dulu. Siapa tahu masih ada kesempatan. Ini tasnya, Fahri. Gak bisa, udah telat. Gak bakal diterima sama orang di dalam. Ini kamu coba dulu. Siapa tahu kamu bisa diterima. Ayo, kamu harus semangat. Coba lagi nih. Iya. Oke. Gue coba lagi. Hati-hati, Fahri. Akhirnya gue diterima kerja. Nih, gue janji sama lo nih. Nanti kalau gue udah kerja dan gaji pertama gue udah turun, gue pakai buat traktir lo. Gue bakal traktir lo di tempat makan yang lo belum pernah kunjungin sebelumnya. Terus, yang paling penting nih, gue bakal ngebungkam tuh mulut-mulut tetangga-tetangga yang kemarin menghina gue sama ibu gue. Apalagi mantan gue. Enak aja, dia nggak tahu apa gue bakal jadi orang sukses. Nggak boleh kayak gitu, Fahri.
Mungkin Allah itu nggak kasih kerjaan kamu yang kemarin karena kerjaan yang sekarang itu lebih baik. Makanya jangan lupa bersyukur. Ah, iyalah. Syukur lagi gue denger. Udah tiap hari ibu gue di rumah ngomong itu. Udah bosan gue dengernya. Kenapa lu jadi ceramah? Lo pernah dengar nggak? Bersyukur itu nggak cukup, ya. Kalau kita selalu berdoa tapi nggak diiringin sama usaha, itu sama aja bohong. Kamu kok jadi sombong gitu sih, Fahri? Kamu tuh harus juga ingat, rezeki kamu itu sebagian milik orang lain yang lebih membutuhkan, jadi harus berbagi. Milik orang lain? Ya enggak lah. Semua rezeki yang gue dapet, ya punya gue dong. Ya, sekarang gue tanya sama lo. Di dunia ini nggak ada yang gratis kan? Lo mau ke toilet umum aja bayar lo 2.000. Ini lo kerja kayak gini buat apa? Buat cari rezeki kan? Karena rezeki itu nggak gratis. Jadi kalau orang lain mau rezeki ya kerja dong. Aku nggak tahu apa yang ngasut kamu, tapi kamu tuh harus jaga ucapan kamu, Fahri. Karena apa yang jadi milik kamu sekarang itu bisa diambil semua sama Allah kalau Allah berkehendak. Balik lagi omongannya ke sana. Nih Pit, gue kasih tahu. Gue udah biasa apa yang menjadi milik gue dan keluarga gue diambil sama orang lain. Motor gue hilang, diambil sama orang. Perhiasan ibu gue satu-satunya hilang, diambil sama orang. Ya gue bangkit lagi. Jadi gue udah punya mental baja nih. Nih, kayak ini pohon nih. Nah, hidupnya udah ratusan tahun, tapi masih kuat berdiri. Ya ini mental gue sekarang. Lah, Pit. Malah ditinggalin, orang belum selesai ngobrol. Pit, lihat aja ya. Suatu saat gue bisa buktiin kalau semua omongan gue benar. Yang penting punya mental baja nih. Gila, gue pakai seragam tempur. Ini nih, gue rasa setelah nanti 1 bulan gue kerja di sini, derajat gue makin keangkat. Gue bisa buktiin kalau gue bisa sukses. Jadi orang-orang yang kemarin sudah hina gue, tungguin Fahri yang sukses. Hah. Mana nih mobil yang mau diservis nih? Hah, mobil beginian dong mah cetek. Pokoknya Fahri datang, Basalah pergi. Halo? Oh iya ya, bener. Enggak, harganya tas yang Hermes. Oke. Udah. Hah? Gimana sih? Harganya nggak segitu loh. Aduh! Tunggu. Sorry mas, sorry. Are you okay? Bang tuh pengen lihat. Ya. Oke. No problem. Oke. Udah apa-apa ya? Sorry ya, saya nggak ngeliat. Iya nggak apa-apa. Mau servis? Apa mau beli mobil? Sebenarnya sih servis nih, cuma kayak lama banget gitu loh. Aku ngantri dari tadi. Oh, ngantri servis. Coba lihat, boleh lihat nomornya? 49. Nggak usah ngantri. Serius? Permisi Mbak. Mobilnya sudah selesai semua. Ini kuncinya. Ini biaya administrasinya langsung bayar di kasir aja. Oh, thank you ya. Terima kasih Mbak. Sampai ketemu lagi. Sorry. Iya, maaf. Aduh, maaf. Boleh pinjam pulpennya nggak? Pulpen? Itu nomor telepon saya. If lo nggak busy, mungkin lo bisa telepon. Oke. Duluan ya. Telepon ya. Iya. Dah. Emang Fahri kalau nebar senyum udah kayak nebar paku. Ada aja ban yang ketancep. Nih kayak gini-gini nih, pengen diajak berumah tangga. Ayo Pak? cepet. Iya Pak. Bapak manggil saya mau ngapain ya Pak? Udah kamu tenang aja, ikut saya aja. Masalah kerjaannya Pak.
Kalau emang kerjaan saya ada yang kurang beres, saya bakal berusaha buat lebih baik lagi, Pak. Kamu tahu mobil ini? Iya. Kamu sudah periksa belum? Sudah saya periksa semuanya, Mesinnya, maksud saya sudah diperiksa belum? Pak. Sudah, mesinnya semua saya cek. Benar. Bener, Pak, makanya saya taruh luar karena sudah selesai saya servis, Pak. Terus kamu tahu kenapa kamu saya panggil? Nggak tahu, Pak. Ini. Ada yang kurang, Pak. Kalau memang ada yang kurang, biar saya periksa lagi. Nggak ada. Mobil ini untuk fasilitas kamu. Karena hasil kerja kamu itu baik dan berprestasi, ya gunakan mobil ini untuk fasilitas kamu. Oke, maksudnya gimana, Pak? Mobil ini bisa saya pakai? Iya, kamu boleh pakai mobil ini, saya kasih pinjam, ya. Serius, Pak? Serius? Aduh, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya bakal bekerja lebih giat lagi, Pak. Makasih ya, saya ke dalam dulu. Iya, Pak, terima kasih. Aduh, perasaan gue nggak mimpi kejatuhan duren. Sedap. Dandanan udah kayak bos. Dikasih mobil mewah. Kenapa sih, Mas? Jalanan kan masih luas. Lewat-lewat aja. Aduh, Mas, berisik udah malam. Fahri? Ini mobil kamu? Iya, iyalah mobil aku. Masa mobil Pak RT? Kenapa? Bagus ya? Ini mobil Eropa. Besok gue ajak lu jalan-jalan ya. Kita muter-muter, kita pergi ke mall naik mobil ini. Mau gak? Besok lu gak usah dagang, ya? Libur-libur. Jadi aku nggak harus jualan, Fahri? Iya, nggak usah. Kamu anggap aja jualan ini aku borong. Besok aku bayar semua. Baru gajian. Alhamdulillah. Berarti Allah udah ngangkat derajat kamu, Fahri. Ini bukan soal derajat diangkat. Ini semua karena kerja keras aku. Karena kerja siang malam, makanya aku bisa dapetin mobil. Pokoknya lo besok gue jemput, lo dandan yang paling cantik. Oke? Gue telepon besok sore. Ya? Yaudah, kalau gitu aku pulang. Mau kasih lihat mobil ini sama ibu. Ya? Senengnya bisa lihat Fahri sukses. Berarti aku nggak usah nyangin sayuran ini untuk jualan besok. Kan mau jalan sama Fahri. Awas, Bu. Pelan-pelan, Bu. Duh. Ah. Ini ngapain sih? Udah. Mata ibu ditutup-tutup segala. Ini namanya surprise. Awas, ada tangga kecil tuh. Tar dulu. Maju. Up. Oke. Siap? Ya. Jangan kaget ya. 1, 2, 3. Apa ini? Ya mobil lah, Bu. Masa beca? Iya, ibu tahu ini mobil. Mobil siapa? Anakmu satu-satunya. Mobil Fahri lah, Bu. Hah? Ya Allah, beneran? Mobil Serius? Fahri. Masa Fahri minjem? Udah dikasih mobil kamu? Iyalah, Bu. Ini hasil kerja keras, Bu. Gimana, kece, Bu? Ini dari Eropa, Bu. Jarang di Indonesia. Tapi kamu tetap harus bersyukur untuk rezeki yang sudah dikasih semua ini sama Allah. Bu, bersyukur aja tuh nggak cukup, Bu. Kita kalau berdoa terus tapi nggak ada usahanya itu sama aja bohong, Bu. Ya, nih, kaki tuh dipakai kerja. Ya, badan yang sehat tuh dipakai kerja. Bersyukur aja tuh nggak cukup. Kita harus kerja keras, cari duit, bangun pagi, apa segala macem, Bu. Biar kita bisa punya semuanya, ya. Biar nggak ada lagi orang-orang yang bisa hina kita, ya. Tetangga depan, kiri, kanan, belakang nggak ada lagi yang bisa hina kita, Bu. Dan terutama nggak bisa hina ibu. Itu paling penting, Bu. Ya. Iya. Besok pagi kita coba mobilnya, Bu. Iya. Ya, Fahri mau istirahat dulu. Iya. Nih kuncinya ibu pegang. Dijagain ya, Bu. Anak-anak kecil nih kalau megang-megang nih suka lengket. Ini mobil Eropa, Bu. Bersihinnya susah banget. Iya. Salon mobilnya lebih mahal, Bu, daripada salon orang ini.
Ya Bu ya. Ya Allah, mudah-mudahan anakku nggak berubah jadi anak yang sombong untuk semua yang diperolehnya sekarang ini. Nanti pokoknya kalau gue udah sukses, gue bakal beli rumah mewah. Gue bakal beli peralatan kamar yang bikin gue kangen sama kamar gue. Gue beli kasur yang empuk. Pokoknya banyak lah cita-cita gue. Ini mumpung gue lagi libur, kenapa gue nggak ajak Lola jalan-jalan ya? Gue WhatsApp ah. Tapi gue ngomong apaan ya? Biarin aja lah, modal nekat. Hai, ini aku Fahri yang waktu itu ketemu di dealer mobil. Maaf ya ganggu, cuma mau kasih tahu ini nomor aku. Kirim. Siapa sih nge-WA? Hai, ini aku Fahri yang ketemu tempat di dealer. Mohon maaf ganggu, cuma mau kasih tahu ini nomor aku. Oh, cowok itu. Sah. Hai. Ingat dong. Masa lupa sih? Set. Balas ini. Hai juga. Iya dong inget. Ya iyalah inget sama cowok ganteng. Gak mungkin gak inget. Oke. Gue ajak dia jalan besok. Pergi besok. Dia ngajakin jalan. Yuk. Boleh. Cakep, dia mau. Gue pergi kemana ya? Kenapa kegirangan gitu? Gak apa-apa Bu. Bu, kayaknya nih Bu, sebentar lagi Ibu bakal dapat menantu yang cantik, terus kayak bule-bule dan model Eropa Bu. Beneran? Beneran? Sama Pipit kan? Udah lihat ya ntar tanggal mainnya Bu. Kayaknya aku harus pakai ini aja deh. Semoga nggak ngecewain Fahri. Itu kok mobilnya udah nggak ada ya? Katanya Fahri mau jemput aku. Oh, atau dia lagi isi bensin dulu. Ya udah deh,
Jadi tuh kalau misalnya aku kangen masakan western, aku suka kesini deh. Kamu dari luar negeri. Iya. Udah cantik, kaya. Aduh, ini cewek emang kayaknya jodoh gue. Makasih ya. Kamu udah mau pergi sama aku. Sebenarnya aku mau kasih tahu kamu kalau aku tuh nggak sembarangan jalan sama cowok. Ya you know lah. Biasanya sih mereka itu harus hebat, smart, dan suka kerja keras. Dan aku lihat kamu ada di tipe itu. Jadi aku mau deh diajak jalan sama kamu. Ya iyalah, hari gini laki-laki kalau nggak kerja keras mah ke laut aja. So, kenapa kamu ngajak jalan aku? Pasti ada alasannya kan? Gimana ya ngomongnya? Aku ajak jalan kamu karena memang dari awal tuh aku udah tertarik. Kayaknya kamu punya kepribadian yang cocok sama aku gitu. I know it. Pas lah sama aku. Aku lagi single available. Asalkan kamu bisa menuhin kebutuhan sehari-hari aku, ya kayaknya kita bisa try buat relationship. Sorry, aku kelamaan di luar jadi aku nggak suka basa-basi. It's okay, it's okay. Nggak apa-apa dong. Ya, basa-basi emang kadang-kadang nggak penting. It's okay. I always trust my best. Aku bakal penuhin segala kebutuhan kamu. Aku akan selalu coba. Tenang aja. Berarti kita udah bisa memulai menjalin hubungan dong? Yes, why not? Oke. Kamu pilih? Ya, pesan. Yang paling mahal ya, takutnya kalau yang murah kamu alergi lagi nanti. Pecel, Mbak. Walah, Mbak, malah bengong. Ya sebentar ya Mas. Ah, Mbak, lama banget. Gak jadi deh. Maaf ya Mas. Kan banget. Mbak, ngopi, minum atau roti? Saya mau beli minum Mas. Oh, boleh, boleh. Sini biar saya bantuin ya. Sini. Oke. Nah. Kunci. Iya. Makasih ya Mas. Iya, salam dulu. Oh iya, minumannya ya? Maaf. Ngomong-ngomong, sepedanya kenapa kok didorong-dorong? Ini kempes. Oh, kempes bannya? Oh, kalau nggak salah saya punya pompa deh. Sebentar ya. Makasih ya Mas. Oh, aduh, biasa grogi saya kalau ketemu cewek cakep. Iya, aduh. Nggak apa-apa, sama-sama. Tapi kalau bisa panggil saya Rido aja. Jangan Mas, masih muda. Saya Pipit. Saya pompain ya. Lah coba, ini cewek cakep juga ya. Mas. Hah? Udah. Udah apa? Bannya udah full. Oh, bannya udah full. Oh iya, maaf. Saya suka nggak konsen kalau mompanya sambil ngeliatin cewek cantik. Ya udah, saya pamit dulu. Ini berapa ya? Nggak usah bayar. Gratis. Tapi kalau misalnya boleh sih,
Ya icip-icip pecelnya juga nggak apa-apa. Siapa tahu enak jadi bisa didandan kan. Iya boleh banget. Sebentar saya bikinin ya. Sampai. Makasih ya. Hari ini kamu bikin aku seneng banget. Sama-sama. Ya udah, kita jalanin aja dulu ya. Siapa tahu kan nanti kita bisa serius. Kalau aku nih, setiap aku ngejalanin hubungan sama siapapun, aku selalu berusaha untuk serius. Ya udah deh, aku masuk dulu ya. Oke. Bye. Ah. Ini contoh laki-laki sukses. Sukses dalam karir, sukses dalam urusan cinta. Gila, nasib gue langsung berubah drastis gini ya. Ini berkat kerja keras nih. Ah, gue kasih tau Rido dulu ah. Pasti dia sirik. Aku pamit ya. Iya. Nanti insya Allah aku mampir lagi. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hei. Kenapa lu? Bengong gitu, heran ngeliat ini mobil. Pede banget lo. Gua nggak bengong liat mobil lu. Gua itu bengong lagi liatin cewek cantik. Udah cantik, lembut lagi ngomongnya. Iya, woi. Itu mobil lu, liatin dulu mobil. Emang mobil siapa sih? Ya mobil gua lah, emang mobil siapa lagi? Mobil Eropa nih, lo lihat nih, kuncinya aja mulus banget. Oh, luar biasa, serius lu. Ini mobil gue. Sekarang gue punya kerjaan bagus, posisi tinggi, gaji gede, ya kan? Jadi gue bisa beli nih mobil. Sekarang gue juga punya pacar, mulus kayak model-model Eropa. Emang bener ya, nasib lu baik bener. Gue juga heran, nasib baik masih aja berpihak sama gue. Makanya gue bilang sama lo, jangan lepas sama rasa bersyukur dan bersyukur. Ah, lo kayak ibu gue di rumah lo, tiap hari ngomongnya bersyukur. Semua ini gue dapetin karena gue kerja keras, men. Hah? Kerja keras banting tulang biar bisa beli beginian, biar sukses. Bodo amat. Mau kayak gimana ya? Yang penting kalau lu udah kaya, jangan lupa sama temen lu. Nggak mungkin lupa, makanya gue kemari. Hah? Tadi cewek yang lo omongin siapa? Waduh, belum waktunya nih. Belum saatnya gue kasih tau ke lu. Ntar gue kasih tau kalau udah waktunya pas. Nggak mungkin lebih mulus dari cewek gue. Bentar. Terdiam diriku merenungkan. Aduh, kenapa aku jadi sedih ya mikirin Fahri? Pipit sadar kalau kamu itu bukan siapa-siapanya Fahri. Ibu kira kamu tuh pergi sama Pipit. Tadi Pipit kesini loh, nyariin kamu. Astagfirullahaladzim, Bu. Fahri lupa. Astagfirullah. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ntar besok Fahri bilang sama Pipit, nggak bakal marah dia. Pipit kan baik orangnya. Tolong, Bu. Ibu kasih tahu ya sama kamu. Kamu harus denger nih. Ibu pikir kamu itu cocok loh sama Pipit. Dia itu anaknya baik. Terus dari pertama juga udah nolongin kamu. Mungkin, jangan-jangan nih ya, dia itu jodoh dari Allah yang dikirim buat kamu. Bu, ini semua nggak ada hubungannya sama jodoh yang dikirim Allah buat Fahri, Bu. Nggak sama sekali. Ini semua serba kebetulan. Nih makanya ibu tuh kurang-kurangin lah, Bu, nonton sinetron. Jadi ke bawah. Si Pipit itu orangnya emang baik, Bu. Ya kan, ketemu orang juga siapapun bisa ditolongin sama dia. Jadi nggak ada hubungan sama jodoh-jodoh, Bu. Tapi ibu setuju kalau kamu sama Pipit. Bu, jodoh tuh nggak bisa dipaksain, Bu. Itu tergantung hati. Apa itu? Bu,
enggak kali ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, gila, udah siap-siap nih kayaknya mau jualan nih. Pit, gue datang ke sini gue mau minta maaf nih, Pit. Gue minta maaf ya kemarin gue nggak bisa datang. Tapi lu nggak nungguin gue kan? Enggak kok. Nah, iyalah, gue tahu lu perempuan baik-baik. Pasti kalau gue nggak datang lu berpikir kalau gue sibuk, bukannya gue lupa, ya kan? Aduh, hari udah makin siang nih, kayaknya gue harus cabut. Gue mau mencari duit dulu biar bisa jadi bos. Lu dagang pecel yang benar ya, jalannya di pinggir, jangan di tengah. Nanti keserempet, oke? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak boleh sedih, nggak boleh. Aku tuh harus nih ngedoain Fahri supaya dia tuh cita-citanya tercapai dan sukses. Fahri, saya mendapat banyak laporan dari karyawan di perusahaan ini bahwa loyalitas kamu terhadap perusahaan itu sangat tinggi. Dan kerja keras kamu pun bagus. Oleh karena itu, saya sebagai direktur perusahaan ini ingin menaikkan jabatan kamu. Serius, Pak? Terima kasih, Pak. Saya akan bekerja lebih giat lagi, Pak. Supaya saya bisa memajukan perusahaan ini, Pak. Saya suka dengan anak muda yang mempunyai semangat seperti kamu. Lebih ditingkatkan lagi ya. Ya, baik, Pak. Karena cinta kau beriku keindahan dalam kisah hidup. Ku simpan dan kan ku jaga hingga akhir usia. Ku sirami dengan kasih sayang yang ku. Kemana Fahri ya? Kok jam segini belum pulang sih? Kemana sih dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu pikir Fahri yang pulang. Emang Fahri belum pulang, Bu? Belum. Makin kesini, Fahri itu kalau pulang kerja makin malam. Bilangnya sih lembur. Lembur terus ya Bu Fahri sekarang? Iya. Berangkat pagi, pulangnya malam. Aduh, ibu jadi khawatir sama dia. Iya sih Bu, harusnya itu Fahri jaga kesehatan. Oh iya Bu, tadi dagangan aku laku keras. Jadi aku buatin makanan untuk ibu sama Fahri. Wah, alhamdulillah. Nah Pipit inget terus sama ibu sama Fahri. Oh iya, mau bantuin ibu. Tolong bilang sama Fahri, ingetin Fahri sama kamu. Kalau pulang kerja itu nggak usah terlalu malam. Terus kerjanya nggak usah terlalu ngoyo juga. Ya? Iya Bu. Ya udah Pipit pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, halo, Pit. Halo Fahri, ini Pipit. Maaf ya Fahri kalau aku ganggu. Kamu masih di kantor? Ya, biasalah. Lagi ngejar target. Ya udah kamu jangan lupa jaga kondisi kesehatan kamu ya Fahri. Iya, udah. Makasih ya. Ya udah dulu ya. Aku masih banyak kerjaan nih. Oke? Ya, dah. Semoga kamu selalu jaga kesehatan ya Fahri. Assalamualaikum, Nak Pipit. Waalaikumsalam, ada apa Bu? Ibu mau minta tolong. Minta tolong apa? Fahri itu dari semalam nggak pulang, terus HP-nya nggak bisa ibu hubungin. Ibu khawatir. Ya ampun, Fahri belum pulang dari semalam ya Bu? Iya. Ya udah ibu yang tenang ya. Coba nanti Pipit ke kantornya Fahri. Ya. Ibu yang tenang ya. Iya.
Makasih ya. Tolong ya, Nak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pacel, pacel. Pacel pipit. Pacel, pacel. Wah, itu kan mobilnya Fahri. Ya ampun, itu orang nggak tahu apa ibunya khawatir. Fahri! Fahri, tunggu! Fahri! Fahri! Aduh. Oh my god. Lo tuh buta ya? Lo tuh ngapain parkir di sini sih? Lo nggak ngelihat apa ini parkiran mobil? Ini bukannya mobilnya Fahri. Kamu kan perempuan yang waktu itu jalan sama Fahri. Ih, siapa sih lo? So tau banget sama Fahri. Aku itu tetangganya dia. Kamu kok bisa sih bawa mobilnya Fahri? Lo denger ya? Mau gue pakai mobilnya atau enggak? Gue itu pacarnya Fahri. Lagian lo tetangga, wantono banget sih. Aku nggak mau ya kalau kamu sampai manfaatin Fahri. What? Dengerin gue ya. Mau gue manfaatin Fahri atau enggak, itu bukan urusan lo. Tapi aku nggak mau kalau kamu sampai mainin dia. So tau banget sih lo jadi orang. Lagian, kok bisa sih Fahri punya tetangga tukang pecel kayak lo? Mendingan ya, lo urusin tuh sepeda lo. Pergi sana lo. Oh, jadi dia itu pacarnya Fahri. Tapi aku harus tetap cari Fahri. Kasihan ibunya masih khawatir. Fahri! Pit, kok lo bisa tahu kantor cabang gue? Iya, soalnya aku nanya ke kantor yang waktu itu aku kasih surat lamaran kamu. Ya iya, segitu keponya lo sama gue. Aku nggak kepo, aku itu cuma khawatir soalnya mama kamu itu bilang kalau kamu itu nggak pulang semalam. Terus tadi aku ketemu mobil kamu. Aku tanya, ternyata yang keluar pacar kamu. Oh, jadi cewek yang diceritain Lola tuh lo. Pantesan Lola cerita sama gue, dia digangguin sama perempuan. Dan dia bilang perempuan itu gak suka kalau Lola deket-deket sama gue. Lo ngapain sih, Pit? Hah? Dan dia juga bilang katanya lo teriak-teriak. Lo sampai nyakar-nyakar, bajunya sampai robek-robek, jatuh-jatuhan. Emang bener? Lo ngapain sih gulat? Itu fitnah, Fahri. Pit, gue jauh lebih percaya pacar gue ya. Dibandingin gue percaya lu. Ya udah kalau misalnya kamu lebih percaya sama pacar kamu, ya udah yang penting kamu itu jangan bikin khawatir ibu kamu. Dan juga jangan lupa istirahat. Istirahat. Pit, gue kasih tau ya. Zaman gue jadi pengangguran, gue udah terlalu banyak buang waktu gue buat istirahat. Kerjaan gue di rumah istirahat, bangun tidur ngopi, tidur lagi. Sekarang mumpung gue punya pekerjaan, ya gue pengen manfaatin waktu gue semua buat kerja lah. Gue cari duit biar cepet kaya. Tapi badan kamu juga bisa capek, Fahri. Pit, makasih banget sih sebenarnya lo mau ngingetin gue untuk istirahat, ya. Lo baik banget. Tapi nggak seharusnya lo seperhatian ini sama gue. Lo bukan siapa-siapa gue, Pit. Lo bukan pacar gue, lo bukan keluarga gue. Nggak seharusnya lo seperhatian ini sama gue, ya. Lo cukup jaga diri lo sendiri aja. Karena aku itu sayang sama kamu, Fahri. Selamat ya. Semua hasil kerja keras kamu itu nggak ada yang sia-sia. Saya sangat puas sekali dengan hasil kerja keras kamu. Saya bangga karena disiplin kamu dan loyalitas kamu terhadap perusahaan. Wah, luar biasa. Hebat kamu. Terima kasih, Pak. Karena loyalitas selalu saya junjung tinggi, Pak, setiap saya bekerja. Bagus itu. Saya suka semangat kamu. Tapi ingat, masih ada target yang harus dicapai. Dan kamu harus berhasil. Saya akan selalu berusaha, Pak, untuk mencapai target yang Bapak kasih. Dan kalau berhasil, saya akan kasih bonus untuk kamu. Waduh. Makasih, Pak. Ini serius, nggak main-main, besar.
sebuah rumah untuk kamu, kalau kamu berhasil. Rumah, Pak? Ya, kalau itu berhasil. Saya pasti berhasil, Pak. Semua target yang Bapak kasih, saya pasti bisa, Pak. Saya akan berusaha. Bagus. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah aku ikhlas. Karena aku yakin pasti nanti diganti sama Allah yang lebih baik. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya Allah. Pit, maaf ya aku mau nanya. Kayaknya kamu ada masalah lain ya? Kamu kenapa sih? Enggak, nggak apa-apa kok. Oh iya, nanti malam kamu ada acara nggak? Oh, jadi gini, sahabat aku ya, dia kan lagi ada mau ngerayain kenaikan pangkat dia. Niatnya sih malam ini baru dirayain. Kamu mau ya? Please, sebentaran aja kok, nggak lama. Ya? Insya Allah ya. Woi Bram! Halo. Terdiam diriku merenungkan atas apa yang telah terjadi. Semua yang Kalian udah saling kenal? ini sangat aku inginkan. Sayang, please deh. Jadi ini teman kamu yang kamu tungguin dari tadi. Fari, aku kasih tahu kamu ya. Kalau kamu jadi orang sukses, kamu nggak boleh bergaul sama orang susah. Apalagi tukang pecel kayak mereka. Hampir tak pernah ku tahu. Yaudah, mendingan kita cabut aja yuk. Kamu kan ada lembur, yuk. Sayang, sebentar. Dok, besok-besok kalau lu janjian sama gue, tolong on time. Waktu gue terbatas. Ri, buset dah sombong banget, sok lu. Jadi wanita yang pernah nyelamatin Fahri itu kamu. Kamu pasti kecewa banget ya sama sikap Fahri tadi. Aku itu semakin khawatir soalnya sama Fahri. Karena kerjanya dia itu semakin ngoyo, semakin gak inget waktu. Bahkan kadang dia itu gak pulang. Ibunya aja sampai khawatir. Kayaknya kamu peduli banget nih sama Fahri. Oh, enggak, aku tuh cemas aja. Soalnya makin kesini, Fahri itu makin lupa sama waktu dan uang. Iya. Kamu kenapa bisa kenal sama Fahri? Iya, dunia itu sempit, makanya aku kenal sama dia. Udah malam, aku pamit ya. Ayo udah kalau gitu aku anterin ya. Nggak usah, kan aku bawa sepeda. Iya juga sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati ya. Bodoh banget sih Fahri. Kalau gue jadi dia, yang gue pilih pasti si Pipit. Aduh. Fari, aku kasih tau kamu ya. Kalau kamu jadi orang sukses, kamu nggak boleh bergaul sama orang susah. Terima kasih, Pak. Saya akan bekerja sebaik-baik. Sama-sama, Pak. Punya sesuatu nih. Pesan apa? Oh. Jadi gini kelakuan kamu di belakang aku. Hah? Siapa sih?
Kamu kenal? Kayaknya itu cowok yang patah hati sama aku. Lala, kamu ngomong apa sih? Please deh, lo mendingan move on dari gue. Kita tuh udah gak ada apa-apa lagi kali. Kamu nih ngigo atau apa sih? Hah? Kita nih pacaran. Baru kemarin kita pergi jalan-jalan, ya? Kamu naik mobil baru aku kan? Dan bahkan mobilnya sekarang masih sama kamu pinjam. Terus aku kasih kamu duit buat menuhin semua kebutuhan kamu. Terus sekarang kamu ngomong aku gak kenal kamu. Udah gila kamu sih. Lu jangan berani ganggu calon istri gue. Lu yang jangan ganggu calon istri gue. Apa-apaan nih? Tolong jangan ribut di sini. Kalau ini ribut jangan di luar. Saya nggak mau bikin ribut, Pak. Coba ini pacar saya gimana? Apa ini? Kok ribut di kafe saya? Pak. Dia ganggu calon istri saya, Pak. Menurut lo, tolong dijaga ya. Ini calon istri gue. Pak, lepasin, Pak. Cukup, Pak Fahri. Pak Fahri sudah bikin kecewa saya. Saya laporkan Bapak ke Pak Wibowo. Aduh, Pak. Jangan dulu, Pak. Ini, Pak, lepasin saya. Pak, ini. Cukup. Sapang, bawa dia keluar. Baik, Pak. Bawa keluar dia. Keluar. Awas gue. Keluar, pas juga gue takut. Pak, dengerin dulu, Pak, penjelasan saya, Pak. Pak Wibowo. Pak, dengerin dulu, Pak, penjelasan saya, Pak. Saya bisa jelaskan semuanya. Apalagi? Saya nggak perlu penjelasan kamu. Pak Suryo itu klien kita dan dia ingin menanam saham besar di perusahaan kita. Dan sekarang perusahaan saya itu rugi. Iya. Loyalitas kamu itu nggak bisa menutupi kerugian saya. Iya, tapi Pak, saya kan sudah minta Udah. Kamu saya skor sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Wah, Pak, jangan. Dengerin ya, perusahaan saya itu tidak memperkerjakan preman. Pak. Udah. Pak. Tapi kamu tuh harus jaga ucapan kamu, Fahri. Karena apa yang jadi milik kamu sekarang itu bisa diambil semua sama Allah kalau Allah berkehendak. Makanya udah sama lo. Jangan lepas sama rasa bersyukur dan bersyukur. Lo kayak ibu gua di rumah lo. Tiap hari ngomongnya bersyukur. Tapi kamu tetap harus bersyukur untuk rezeki yang sudah dikasih semua ini sama Allah. Makasih ya. Makasih. Alhamdulillah lari semuanya. Hai. Fahri, kok kamu di sini? Kamu bukannya harusnya kantor? Ya, aku di kantor. Cuma kena skors. Jadi terpaksa keluar kantor hari ini. Gimana? Laku pecel hari ini? Alhamdulillah lari semua. Kamu kenapa diskors? Bukannya kamu kerjanya itu sampai malam banget ya? Ya, tadi ada masalah sedikit. Jadi Lola selingkuh. Dan selingkuhnya di mall tempat gua kerja sama klien gue. Jadi ya udah, gue nggak bisa nahan emosi ya, gue bikin keributan aja. Gue malah dicap, katanya gue bikin rusak nama perusahaan. Jadi Lola pacar kamu itu selingkuh? Dia udah jadi calon istri orang sekarang. Jadi apa yang udah gue lakuin selama ini, apa yang udah gue persiapkan selama ini nggak ada artinya lah, sia-sia. Ya udah, kamu ikhlas aja, Fahri. Ya mungkin kamu itu lupa pas waktu dikasih seneng sama Allah. Kamu itu lupa berbagi sama orang yang lebih membutuhkan. Beramal maksudnya? Iya. Ya udah, kamu harus ikhlas. Kamu juga harus semangat lagi. Kan kamu katanya mau beli rumah. Kamu tunjukin ke orang kantor, sama orang-orang yang udah ngelamain kamu, kalau kamu itu bisa bangkit dan jangan lupa berdoa sama Allah. Fit, sini. Gue mau ucapin makasih, sekaligus gue mau minta maaf. Karena terkesan selama ini kalau gue lagi susah, gue nyariin lo. Tapi sekarang gue udah di sini. Walaupun di ujung hidup gue yang udah mau hancur. Jangan ngomong kayak gitu, Fahri. Aku seneng kok kalau kamu akhirnya itu masih nyari aku. Lo itu kayak bidadari gue. Bidadari tanpa sayap. Lo selalu nolongin gue dalam keadaan apapun. Makasih ya. Hatiku sedang berbunga-bunga karena cinta. Kau beriku keindahan dalam kisah hidup. Ku simpan dan kan ku
bahagia hingga akhir usia. Ku sirami dengan kasih sayang yang ku punya. Oh, bukan gombal, ini fakta. Bukan gombal. Permisi, Fahri. Pak, aduh, lagi berantakan banget Pak ruangan saya Pak. Gak apa-apa, itu tandanya kamu itu kerja. Iyalah Pak, pasti kerja. Fahri, saya datang kemari hanya ingin menyerahkan kunci ini. Itu kunci apa Pak? Ini kunci rumah buat kamu dan keluarga kamu. Rumah Pak? Iya, rumah buat kamu. Pak, terima kasih Pak. Bu, ada apa teriak-teriak? Bu, ya Allah, peluk Bu. Aduh. Bu, ada apaan sih? Lihat ini Bu. Apa itu? Ini bukan kunci pos satpam Bu. Terus? Ini kunci rumah baru Bu. Rumah baru? Fahri dapat rumah baru Bu, rumah yang mewah, gede. 2 hari Bu keliling rumah nggak habis Bu ini rumah. Kamu yang punya rumah baru? Tenang aja Bu, punya kita. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kita bakal pindah ke sana segera Bu. Hebat kamu nak, ibu bangga sama kamu. Iyalah, Fahri. Gimana Bu? Subhanallah, rumahnya bagus sekali nak. Ini rumah kamu. Alhamdulillah Bu. Bagus banget rumah kamu, Fahri. Makasih ya Pit. Tahu nggak Bu? Sebenarnya ini yang disebut yang namanya usaha itu tidak pernah dihianati sama hasil. Dan yang paling penting ini semua karena berkah Allah Bu. Mau kayak gimana pun Fahri usaha, kalau nggak diizinin sama Allah Fahri nggak akan dapet semua ini. Dan untuk kamu Pit, aku ucapin makasih banget ya. Karena kamu satu-satunya teman aku yang selalu ada di samping aku di saat aku butuh. Mau gimana pun sifat aku, kamu selama ini selalu baik semua. Makasih ya. Sekarang nih dapurnya nih Bu. Dapurnya di sini luas. Ibu bisa masak apapun. Nanti perlengkapannya Fahri lengkapin. Iya, luas banget ini dapurnya. Lu lama banget dari toilet tuh kemana sih? Gua nyasar nih toilet di rumah lu. Makanya, lain kali kalau punya rumah gede kayak gini, dikasih plang yang gede. Mana toilet, mana masjid, mana tempat shopping. Makanya lu biasa hidup di warung 2x2 meter sih. Gila gini nyasar. Bu, kalau mau lihat kamar di sebelah sana. Yuk, Pipit yuk, lihat kamar ibu yuk. Bagus loh gede-gede. Apaan sih? Hah? Kenapa lo? Pinjem duit? Kan. Apa sih? Gue mau ngomong soal Pipit. Kenapa Pipit? Hah? Fahri, lu tuh bego binoho nih. Apa sih? Emangnya lu gak sadar selama ini kalau Pipit punya hati sama lu? Hah? Coba lu inget-inget lagi deh. Berapa kali lu sakitin perasaannya si Pipit? Tapi dia tetap bantuin lu kan? Ngomong apaan sih, men? Gue suka sama Pipit. Wah. Lu jangan macem-macem lo. Lu belum pernah nih keriting tiba-tiba jadi botak kan? Hah? Nggak ada. Enak aja. Masa depannya bisa suram kalau sama lo. Rik, gue serius. Kalau lu gak suka sama dia, lu gak ada perasaan sama si Pipit ya, lu ngomong sama Pipit sekarang juga deh. Biar gue tuh ada kejelasan, ada kesempatan buat jadi sama si Pipit. Men, masa persahabatan kita cuma lu artiin cuma gara-gara satu perempuan sih? Hah? Lu inget gak lu lahiran siapa yang nolongin ibu lu? Siapa? Dokternya lah. Kira keluarga lu. Wah. Ya, sebenarnya gue juga sakit hati sih. Tapi gue emang gak mau maksain perasaannya Pipit ke gue. Dan gue juga gak akan merusak persahabatan kita ya kan. Gila, masa persahabatan kita rusak gara-gara perempuan? Itu lu paham. Duh, kamar ibu juga luas banget. Kamar Luas yang ya? lainnya juga. Iyalah, sengaja. Itu kamar khusus buat ibu. Makasih, nak. Oh iya, Pit, besok kamu datang lagi ke sini ya, malam. Terus kamu dandan yang paling cantik. Untuk apa emangnya, Fahri? Jadi sekalian Fahri kasih tahu ya Bu. Jadi besok
Fahri bakal bikin ya selamatan lah kecil-kecilan. Karena kita pertama kali masuk dan nempatin rumah ini kan. Terus Fahri juga bakal ngundang teman-teman sama beberapa klien. Aku pengen kamu datang. Lu juga gue undang. Punya baju bagus nggak? Insya Allah gue minjem sama orang. Puas lu. Gue nggak punya, gue beliin. Ibu seneng kamu bisa berubah dan baik lagi sama Pipit. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih dulu buat semua teman-teman, kerabat, dan juga klien yang sudah hadir di sini. Saya memberikan informasi. Ini merupakan rumah baru saya yang akan menjadi tempat tinggal saya bersama orang tua saya untuk menatap masa depan saya nanti. Dan malam ini juga menjadi malam yang sangat spesial buat saya. Saya ingin menyatakan apa yang ada di dalam hati saya kepada seorang perempuan yang menjadi inspirasi saya. Membantu saya bangun dari keterpurukan. Semua semangat itu saya dapat selain dari ibu saya dan dari satu perempuan bernama Pipit. Pipit, boleh kamu naik ke atas di samping saya? Pipit, kamu itu adalah bidadari tanpa sayap yang dikirimkan Tuhan buat aku sejak pertama kali kita ketemu. Pipit, maukah kamu menikah denganku? Mau. Aku mau. Astagfirullahaladzim. Fahri. Fahri kenapa? Fahri, tolong. Fahri. Bangun Fahri. Fahri bangun. Fahri. Fahri kamu kenapa nak? Bangun nak. Fahri, bangun Fahri. Fahri. Ini semua karena Fardi. Fardi ini cari kerjaan tiap hari. Gak pernah lo kan sama ibu kan. Tiap hari Fardi cari kerjaan tanpa lo. Aku nggak tahu apa yang ngasut kamu. Tapi kamu tuh harus jaga ucapan kamu, Fahri. Karena apa yang jadi milik kamu sekarang itu bisa diambil semua sama Allah kalau Allah berkehendak. Oh Tuhan, kalau emang gak dikuras, kamu yang cari. Kamu udah bangun, Fahri. Bu. Iya, nak. Pit, maafin Fahri ya. Kamu gak harus minta maaf, Fahri. Fahri udah gak kuat. Enggak, Fahri. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu pasti kuat. Kamu pasti sehat. Tuhan udah ngabulin apa yang Fahri minta. Permintaan apa? Tuhan akan mengambil semuanya. Di saat Fahri udah punya semuanya. Enggak, Fahri. Kamu harus istighfar. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu pasti sehat lagi, nak. Fahri udah gak kuat, Bu. Gue nitip para bidadari tanpa sayap gue, dong.
ibu gue dan juga Pipit. Ri, lu harus kuat, Ri. Ya? Bu, Ibu, maafin Fahri ya, Bu. Fahri! Fahri, bangun, Fahri! Dokter! Dokter! Sorry, ini cowoknya dulu. Maksudnya? Oh, dibawa. Sorry. Apa namanya siapa? Johan. Ari. Siapin. Alah. Apa harus?